sangat sehat. Acara tanggal 18 kan itu. Bapak-bapak, ibu, siapa yang punya gula? Iya, dia harus tanggung Yang jawab. punya penyakit gula siapa? Kau sama dulu. Sorghum ini adalah obat DM terbaik di dunia. Itu dijamin. DM itu maksudnya dijamin. Jadi kalau ada yang punya penyakit gula, konsumsi makan sorghum, berasnya ditinggalin, makan sorghum. Insya Allah 3 minggu gulanya normal. Nah, buat bapak-bapak itu risiko berat. Bagi yang DM, stamina-nya melemah, loyo, ya kan? Nah, kalau udah loyo, lihat ibu udah malas, ya kan? Obatnya sorghum, saya jamin dan saya garansi. Buat kita yang hadir semua ini untuk konsumsi sorghum terus, insya Allah. Saya kalau di Jakarta itu breakfast pagi pakai sorghum, makannya besok pagi lagi, nggak makan siang, nggak makan malam, dan tetap energi. Arti itu betul-betul sorghum ini sangat bagus. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh bapak kita, sorghum itu kalorinya 4.200 kal. Beras, jagung, yang lain-lain nggak ada yang sampai segitu. Terus beringnya ngalahkan tebu. Kalau tebu itu beringnya 17-18 berat ya. Sorghum itu sampai 24. Bering itu artinya kandungan gula. Kalau orang kata wah itu kandung gula tinggi, itu penyakit gula, salah. Yang membuat kita gula itu bukan kandungan gulanya, tapi karbohidratnya. Kalau di sorghum karbohidratnya cuma 2%, 2,5%. Tapi beringnya tinggi. Kita dulu jalan-jalan ke hutan dikasih dedek kita nih bawa gula merah sedikit, nah benar nggak? Tujuannya itu buat tenaga. Nah jangan kita salah informasi ini. Kandungan gula tinggi kita jadi penyakit gula, salah. Yang nggak boleh banyak itu adalah karbohidrat. Kalau gula dibutuhkan oleh tubuh untuk tenaga. Nah, yang kedua, orang-orang yang sudah autis atau anak-anak yang autis diusahakan konsumsi sorghum. Terus yang ketiga stroke. Nah, bagi yang ada di samping kita di rumah di mana yang sudah dapat stroke, dengan segera kasih konsumsi sorghum. Dua lagi, siap. Sorghum itu rasanya enak daripada beras merah. Sudah ada yang coba belum? Belum. Insya Allah datang saya minggu depan saya bawain mulai beras dan tepung. Kalau diizinkan Pak Kepala Wilayah kita demo di sini. Kita masak dia sorghum, coba ya. Buat nanti Pak Kepala minta. Itu rahasia lagi. Nah, ibu-ibu pada senang dengar itu. Senang lah Pak. Jadi kita akan coba bagaimana membuat kue-kue dari sorghum. Terakhir saya yang masuk itu diundang CNN. Saya yang pertama membuat pizza dari tepung sorghum. Kalau kue-kuenya itu udah lama banget juga, sudah 4 atau 5 tahun yang lalu. Boleh minta resepnya Pak? Ya? Boleh minta resepnya? Oh boleh, bisa. Kita tinggal minta izin Pak Kepala Balai kalau kita acara lagi di sini, ya kan? Kalau betul Pak Gubernur kita undang. Yuk kita makan siang di sini serba sorghum. Sama, Pak Presiden datang lewat kampung mulai dari berasnya, makan nasinya, buburnya, kuenya, sampai minumannya semuanya sorghum. Kecuali rendangnya. Jadi itu enak. Nah, insya Allah kita berbagi apapun yang menjadi
dengan sorghum, saya insya Allah siap untuk berbagi dengan seluruh masyarakat Indonesia. Baik, ada bisikan sedikit. Kalau yang hobinya bertani nanam sorghum, kalau jualnya nggak usah khawatir, tinggal lapor Pak Indra. Kebutuhannya sangat banyak. Kebutuhan sorghum dunia itu 1.900.000 ton. Terus 1 kilo dana kita, ya kan? Terus kebutuhan Indonesia berapa banyak? 11 juta ton. Itu belum tercampur. Sekarang ternak ayam layar yang potong sudah minta sorghum untuk pengganti makannya. Nah, kebetulan yang benar-benar menjadi off-taker yang besar di Indonesia itu baru kami, sorghum Indonesia. Dan kami beli ke bapak-bapak, ibu-ibu semuanya itu kalau khawatir, yang memang di Siak kami beli di Siak. Kami yang jemput ke Siak, kalau usah diantar ke Pekanbaru. Yang kami beli itu bukan buahnya saja, tapi batang-batangnya. Waktu panen buahnya dirontok, kita timbang, dapatnya berapa ton. Kami beli dengan harga 3.200 sama seluruh Indonesia. Biar di Siak, di Kampar, di Luhur, harga sama seluruh Indonesia. Batangnya kami beli dengan harga 300 perak. Kalau ibu panen, bapak panen paling sedikit 50 ton udah ketahuan 15 juta. Jual batangnya. Nanam jagung, batangnya dibuang. Nanam padi, batangnya dibuang. Ini jual batangnya 15 juta. Jual bulir 15 juta, 30 juta. Udah ibu-ibu kulitnya kencang lagi. Oke, kalau yang hobinya tidak bertani, yuk kita produksi. Bumdes, mari kita hidupkan kembali industrinya. Pak Sultan Jenego modalin kami untuk bikin kue. Siap, itu. Dengan kue yang terjual store lagi ke kita. Nah, kalau belum ada pasarnya, kami yang membantu memasarkan kue-kuenya. Ya mantap. Kenapa begitu? Inilah gunanya riset saya selama 5 tahun. Mohon maaf. Kalau saya sebenarnya latar belakang basic saya itu tidak farm, tidak pertanian. Saya sekolahnya di IT. SMU saya di Bukit Tinggi, sekolah komputer saya pertama di Jakarta, terus masuknya di pegawai Pertamina. Belum tamat disuruh sekolah IT lagi. Alhamdulillah, ijazah S1 saya dengan ijazah S2 bedanya 6 bulan. Itu cuma 2 orang di Indonesia, saya dengan Pak Habibie. Jadi teman S2 saya dari State Ohio. Jadi saya orang IT sebenarnya. Pemerkasa IT di negara ini salah satunya saya. Belum ada handphone dulu kita bisa video call. Saya 2001 sudah membuat telekonferensi antara Pak Hari Sabarno dengan Pak Zulfikar Jambi. Saya pakai visatnya ABRI. Sekarang ada dari petani, berarti sorghum jauh lebih baik daripada ini. Dan juga sebenarnya ketertarikan saya di dalam berbudidaya sorghum ini. Pas saya kenal sorghum, saya masuk ke lingkungan Bapak ini secara keseluruhan. Waktu itu belum komandan. Ya. Jadi sebelum Pak Yasin Limpo pun sudah masuk ke kementerian. Saya berteman mulai dari menterinya sampai waktu dulu. Saya dalami semuanya. Habis itu keluar dari situ saya mengetis. Soalnya dia nggak belak-belakan. Kalau begini, kapan negara ini akan maju? Kapan petani akan maju? Pernah tak bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir walaupun di dinas atau tidak
mulai bertani sampai panen sampai jual di kawal. Pernah Pak? Tidak ada itu. Mohon maaf kalau ini bukan, saya minta maaf, tidak boleh ada yang tersinggung. Mari kita benahi negara kita ini. Tujuannya sebenarnya itu, bertani itu kawallah baik-baik. Ini ada ahlinya di sorghum. Nanti tunjuk lagi ahlinya dalam pengolahan. Ada ahlinya dalam pemasaran. Ya kan? Dengan begitu tertata dengan baik. Petani kita nanam padi, padinya dibawa uangnya 1 bulan 15 hari baru dibayar lagi. Ya kan? Datang terpulang ambil jagung, jagung harganya di pabrik 5.000, dibeli petani 2.800. Ya kan? Nah, teman-teman kita yang ada, kalau saya juga bilangnya bukan di kementerian, tapi pembina sektor, benar nggak? Kementerian Pertanian itu adalah pembina sektor petani yang harusnya mengayomi, membina, mendidik dan mendampingi sampai tuntas. Nah, alhamdulillah saya bikin orang-orang segala macam, saya kasih ke Pak Menteri, saya kasih Komisi 4, saya kasih ke Pak Presiden. Izinkan saya tanpa campur tangan pemerintah dalam prakteknya membuat satu percontohan pertanian dari hulu sampai ke hilir. Alhamdulillah saya dapat surat sakti dari Kementerian Pertanian mengizinkan membuat bibit, mengembangkan, meneliti sampai memproduksi. Satu-satunya di Indonesia pernah dapat surat itu aja saya. Mohon maaf. Saya yang dapat itu, BRIN tidak dapat itu. BRIN baru lahir. Tapi insya Allah bulan depan saya ada MOU dengan BRIN. Akan mengadakan penelitian bersama. Pak Rudi saya sudah telepon saya dalam waktu segera insya Allah. Nah itu dia kira-kira. Jadi bertani sorghum ini ulu hilir, ciptaan bibit kami, mengadakan bimbingan kami, mengawal kami, membuat mesin pengolahan sorghum itu adalah Sultan Caniago sendiri. Jadi mesin pasca panen sorghum belum ada dijual di mana-mana. Yang benar-benar untuk sorghum, ya kecuali mesin padi disulap buat sorghum itu ada. Tapi yang benar-benar khusus mesin untuk sorghumnya itu hanya ciptaan saya. Yang jual di Indonesia juga saya sendiri. Bibit yang bersertifikasi insya Allah yang benar juga kami. Hasil panen masyarakat, bayangin dari NTB sampai di Bogor, kontainer 12 juta. Isi di dalamnya harganya cuma 2 juta, batang sorghum 300 perak. Saya beli. Di berita ada pembuktian kami benar-benar off-taker. Kami menjamin apa yang kami ucapkan. Nah dengan begitu, yuk semangat sorghum kita semua mulai kita budidaya. Pilih mau berbudidaya boleh, mau ke produk juga boleh. Jadi tidak harus semuanya jadi petani, siapa lagi yang produksi, ya kan? Gitu. Jadi tinggal dipilih. Gitu. Baik, karena waktu tersingkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 menit ya Pak, jadi di sana. Kemudian kalau masalah mengenai sorghum tadi saya tertarik, kita tidak perlu mencari pasarnya lagi. Ini mau dipasarkan kemana? Sudah jelas ada yang pembelinya. PT Sorghum akan datang ke lokasi, ke tempat di mana sorghum panen. Di situ PT Sorghum akan datang menjemput bola untuk membelinya. Jadi banyak saja ini manfaat-manfaat dari sorghum. Dari sorghum ini akan tumbuh peluang-peluang usaha baru. Kita lihat ini biji sorghum. Dari biji sorghum ini sudah muncul industri beras dan industri tepung. Jadi kalau mayoritas rakyat Riau, petani Riau sudah beralih kepada sorghum, di situ nanti akan bisa muncul industri mikro tepung, industri mikro khusus beras. Nah, dari tepung ini juga akan muncul lagi
hidup industri kuliner. Ngapain kita beli tepung lain lagi? Kalau tepung di daerah kita sudah ada produksinya tepung sorghum. Jadi semua produk kuliner sebaiknya menggunakan produk sorghum. Ini akan muncul peluang-peluang usaha baru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dari batangnya juga, saya dengar tadi batangnya juga bermanfaat, akan bisa muncul industri gula cair, akan bisa muncul industri mikro gula cair, termasuk dari akarnya juga sangat bermanfaat. Ya Pak, ini Pak Cedago, akarnya bermanfaat sekali bagi kita kaum Adam, bagi kita kaum Hawa. Kita akan energik 24 jam, tidak kenal loyo. Mungkin Pak Tanjung paham dan pertanyaan itu. Jadi bukan untuk laki-laki aja, untuk wanita juga. Itu akar sorghum. Jadi banyak peluang-peluangnya. Kalau sorghum sudah membanjir, petani-petani sorghum sudah banyak di Riau, itu sebetulnya tukang-tukang jual air tebu yang biasanya ada di pasar, di pinggir-pinggir jalan di Padang, mereka tidak perlu lagi susah cari tebu. Dengan batang sorghum itu airnya lebih manis daripada gula, kemudian lebih bermanfaat untuk kita, bisa awet muda. Ya Pak, ini Pak Sinago, itu banyak-banyak manfaatnya. Jadi kita karena banyak peluang-peluang usaha akan muncul dengan hanya satu sorghum. Kalau menurut saya sudah sebaiknya ini kita tumbuh kembangkan budidaya sorghum, atau kita tumbuhkan nanti kalau sudah banyak panen sorghum, sudah banyak petani Riau menanam sorghum, akan muncul industri-industri kecil lainnya seperti tepung.